segmen kedua adalah penajaman visi misi dari setiap pasangan calon. Pada segmen ini setiap pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Segmen ini pertanyaan diprioritaskan untuk dijawab oleh calon bupati. Namun apabila masih tersedia waktu untuk menjawab, kami persilahkan wakil bupati untuk menambahkan jawaban. Baik, kalau tadi di segmen sebelumnya kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Untuk segmen ini kita akan memulainya dengan pasangan calon nomor urut 2. Mohon disimak, pertanyaan hanya satu kali kami sampaikan. Untuk memastikan pendidikan yang berkualitas, murah, dan dapat diakses oleh semua anak didik di Kabupaten Konawe Kepulauan, apa program yang akan dibuat pasangan calon untuk menjamin kualitas pendidikan yang berkualitas, murah, dan bisa diakses oleh semua anak didik, serta bagaimana mengukur indikator keberhasilan program tersebut? 2 menit kami berikan, silakan. Baik, makasih. Asadullah punya program yang namanya kuliah gratis untuk universitas di tingkat S1 sampai dengan S3. Seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk tingkat SD, SMP dan MTS kita bebaskan seluruh pakaian sekolah, mulai dari topi, baju, celana, dan sepatu, termasuk buku kita siapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini APBD Kabupaten Konawe Kepulauan. Kami tahu itu, bahwa mandatory spending pendidikan ini 20%. Katakanlah APBD Kabupaten Konawe Kepulauan 580 miliar, kurang lebih 119 miliar. Kurang lebih 119 miliar untuk biaya pendidikan. Kami akan utamakan pengembangan sumber daya manusianya. Sehingga seluruh anak didik kita, anak-anak kita di Kabupaten Konawe Kepulauan, mulai dari level SD, SMP, MTS sederajat, dan perguruan tinggi kita bebaskan dari biaya pendidikan. Indikator penilaian nanti akan kita lihat bahwa IPM dari atau sumber daya manusia di Kabupaten Konawe Kepulauan akan semakin baik sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah yang lain. Kita harapkan ke depan anak-anak kita ini bisa kembali ke daerah kita di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membangun daerahnya, Kabupaten Konawe Kepulauan yang kita cintai dan banggakan ini. Demikian. Waktu masih ada, cukup bagi paslon nomor 2? Cukup. Cukup, terima kasih. Kami persilakan. Baik, berikutnya kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 3. Kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu kemudian setelah itu adalah mapping aset-aset daerah agar tidak tumpang tindih, lalu kemudian setelah itu melanjutkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Dalam pemerintahan yang sehat tentu yang didulukan adalah fasilitas-fasilitas pemerintah daerah, karena hemat kami bagaimana rakyat mau kita janjikan kesejahteraan kalau fasilitas Pemda sendiri tidak cukup memadai seperti hari ini, kantor DPRD kita masih dari papan, dan kantor-kantor pemerintahan yang lain juga belum sepenuhnya baik dan belum sepenuhnya aktif berpenghuni. Karenanya di masa depan insya Allah seluruh fasilitas pemerintah daerah dan seluruh fasilitas-fasilitas publik lainnya akan kami perbaiki dengan tetap mengedepankan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Pulau Wawoni'i. Selanjutnya dalam pemerintahan kami, rakyat dan pemerintah daerah akan bergandengan tangan menjawab seluruh keinginan dan pembangunan yang ada di Pulau Wawoni'i. Cukup? Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Cukup, baik. Baik. Kita langsung mengundang pasangan calon nomor urut 4. Baik, saya akan membacakan soalnya, mohon untuk disimak karena akan saya bacakan hanya satu kali. Merujuk pada data BPS tahun 2024, permasalahan klasik Kabupaten Konawe Kepulauan masih tingginya angka kemiskinan penduduk. Kondisi ini tentunya berbanding terbalik dengan potensi pendapatan dari sektor pertambangan. Pertanyaannya, bagaimana langkah strategis paslon dalam mengentaskan kemiskinan di Konawe Kepulauan
menuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Jadi pertanyaan ini sejalan dengan misi ketiga kami, yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Insya Allah ketika kami pasangan bersafari diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Konawe Kepulauan ke depannya, yang pertama akan kami lakukan untuk pengentasan kemiskinan yaitu meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan. Yang ini yang menjadi sektor unggulan kami dalam ke depan. Jadi dalam peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, kami mempunyai program, salah satunya pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian seperti hand traktor, pupuk, bibit, dan akses pemodalan yang baik, sehingga para petani kita, para nelayan kita memiliki akses pemodalan yang baik, memiliki jejaring yang baik, sehingga ketika kedepannya terkait masalah ini ada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Dan lewat kesempatan ini kami pasangan bersafari mempunyai salah satu program unggulan yaitu Pemuda Tani Milenial, sehingga ada anak-anak kita, adik-adik kita yang hari ini berkecimpung di dunia pertanian, kami fasilitasi mulai dari lahan kalau tidak punya lahan, bibit, pelatihan, pendampingan beserta modal, dan pasca tanam kita berbicara panen berarti kita bicara pemasaran. Ketika kita berbicara pemasaran berarti ini yang kita lakukan, bagaimana merevitalisasi pasar kita sehingga kedepannya masyarakat Toni bisa sejahtera dengan potensi unggulan daerahnya di bidang pertanian dan sektor perikanan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, mohon untuk para pendukung paslon baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di sekitaran ruangan ini untuk sama-sama menjaga ketertiban. Selanjutnya saya undang pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Mohon disimak. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Konawe Kepulauan 2025 hingga 2045, produksi dan nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di kabupaten ini untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih belum optimum dibandingkan kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Jika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa regulasi atau kebijakan baru yang akan paslon terapkan untuk mendukung keberlanjutan dan produktivitas sektor perikanan di Konawe Kepulauan? Baik, terima kasih. Kita berbicara tentang perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Tentu saya 10 tahun di DPRD sangat melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah tentang anggaran-anggaran di perikanan. Ada beberapa hal yang menurut saya yang menarik yang kita perhatikan dengan memberikan bantuan-bantuan yang tidak maksimal kepada nelayan-nelayan kita, sehingga nelayan kita hari ini belum maksimal hasil-hasil tangkapan mereka atau budidaya-budidaya mereka. Oleh sebab itu, Aman hadir bersama pasangan Aman hadir untuk membawa perubahan baik tentang nelayan. Kami bersepakat bahwa nelayan ini bukan karena pembudayaan yang susah, tetapi nelayan kita hari di Konawe Kepulauan adalah pemasaran hasil tangkapan-tangkapan mereka yang tidak bisa relevan. Banyak tangkapan-tangkapan mereka yang tidak bisa dipasarkan. Oleh sebab itu kami hadir akan membangun pabrik ikan di Kabupaten Konawe Kepulauan agar semua sumber-sumber pendapatan mereka, agar semua nilai penjualan ikan di Kabupaten Konawe meningkat pesat dan tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh karena ikan mereka tidak laku di pasaran. Kemudian tentang pariwisata, saya yakin pariwisata tentang kita harus banyak melakukan publikasi atau promosi daerah. Ini sangat penting Bapak sekalian. Saya juga mendapatkan salah satu teman di pariwisata di Bali kemarin, mereka siap datang berinvestasi di Konawe Kepulauan untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Sangat miris Bapak sekalian, pariwisata di Kabupaten Konawe Kepulauan bisa kita lihat sama sekali kurang tersentuh. Ini juga kami tidak salahkan kepada pemerintah karena minimnya anggaran yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Oleh sebab itu kami hadir bukan mengandalkan APBD kita. Karena mengandalkan APBD yang sangat minim 512 miliar, tentu tidak bisa kita melakukan apa-apa. Kami hadir untuk menghadirkan investor, untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Terima kasih.
Cukup? Cukup. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, tentunya pada segmen ini setiap pasangan calon masih akan mendapatkan pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Namun kali ini pertanyaan diprioritaskan atau ditujukan untuk dijawab oleh calon wakil bupati. Nantinya jika waktu menjawab masih cukup, maka calon bupati diperkenankan untuk menambahkan jawaban. Kita memulai segmen ini, untuk itu saya mengundang pasangan calon nomor urut 3. Mohon disimak. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, salah satu poin penekanan dalam RPJMD Konawe Kepulauan 2025 hingga 2029. Derajat kesehatan itu mencakup 3 hal. Salah satunya terkait dengan penanganan stunting. Bagaimana strategi inovatif pasangan calon untuk mendorong percepatan penurunan stunting hingga mencapai angka prevalensi 14% sesuai target nasional? 2 menit, silakan. Terima kasih. Terkait tadi pertanyaan menyangkut masalah penanganan stunting, kami dari paslon 3 obat-obatan dan lain-lain. Nah, itu semua ditunjang tentu bagaimana pelayanan-pelayanan kami di tingkat desa maupun kecamatan dalam hal ini terkait bidan desa yang harus ada di setiap desa, kemudian juga terkait bagaimana dokter menjamin di daerah tersebut sehingga penanganan kesehatan terintegrasi dan menghasilkan generasi muda, generasi anak-anak, remaja yang siap menatap masa depan yang lebih bagus. Demikian. Masih Mungkin ada waktu? Saya tambahkan program konkretnya adalah bantuan bagi ibu hamil selama hamil dan bagi bayi usia sampai dengan 2 tahun itu diberi bantuan nanti oleh pemerintah daerah sebesar 1 juta 1 bulan untuk ibu hamil dan bayi sampai dengan 2 tahun. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, berikutnya kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 4. Kami sampaikan kepada pasangan calon, kami hanya membacakan 1 kali, mohon disimak. Atraksi budaya dan keindahan panorama dalam Kabupaten Konawe Kepulauan sangat unik dan indah. Dalam RPJMD Konawe Kepulauan disebutkan salah satu pembangunan yang akan difokuskan adalah bidang pariwisata. Apa kebijakan dan langkah strategis pasangan calon dalam mempromosikan keindahan alam Kabupaten Konawe Kepulauan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Konawe Kepulauan? Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Pertanyaan yang bagus. Tentunya Kabupaten Konawe Kepulauan atau Wawoni yang kami cintai ini mempunyai agrowisata yang banyak dan yang menarik. Salah satunya adalah Tumburano, Batu Tinapi, dan pariwisata Kampah. Nah, untuk bagaimana mendatangkan wisatawan baik lokal, nasional maupun dunia, maka kami ketika kami terpilih, kami akan membuat suatu pariwisata yang bisa menarik perhatian dan yang bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan. Salah satunya kami harus mempersiapkan infrastrukturnya yang bagus, yang memadai. Dan kami juga harus mempersiapkan semua budaya-budaya Wawoni yang bisa menarik perhatian wisatawan-wisatawan dari mancanegara maupun nasional. Ketika itu kami semua lakukan, saya yakin pasti wisatawan dan wisata nasional maupun internasional pasti akan banyak berkunjung di Konawe Kepulauan. Saya kira cukup. Ada tambahan? Saya tambahkan bahwa pemasaran pariwisata di Kabupaten Konawe Kepulauan, alhamdulillah kemarin saya lewat masih duduk di DPR Provinsi, ini salah satu program prioritas saya. Kemarin kalau tidak salah bahkan Metro TV hadir di sini untuk meliput wisatawan kita. Dan hari ini pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai tagline kanopi, Kampa, Watu Tinapi, dan Tumburano.
Tinggal kami hari ini pasangan bersafari bagaimana mengoptimalisasi sarana dan prasarana yang ada di 3 destinasi wisata unggulan daerah. Dan selanjutnya kami pasangan bersafari akan membuat festival budaya di hari-hari besar yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, yaitu di ulang tahun Kabupaten Konawe Kepulauan bahkan di... Waktu habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 4 kami persilakan untuk duduk kembali. Berikutnya kami undang pasangan calon nomor urut 1. Mohon disimak. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja atau BLK. Dimaksudkan di tanah air untuk meningkatkan angka serapan tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan pengoptimalan Balai Latihan Kerja di Indonesia bisa menjadi solusi nyata dalam menjawab berbagai tantangan dunia ketenagakerjaan. Bagaimana strategi pemerintahan dalam mengembangkan kemampuan BLK agar dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar pekerjaan yang semakin kompleks? 2 menit kami berikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di dalam APBD sudah dialokasikan anggaran understanding 20%. Dari jumlah anggaran ini, yang pertama kita prioritaskan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pelajaran dengan melakukan sistem kontrak. Sistem kontrak bahwa anak-anak itu akan dikontrak 4 atau 5 tahun. Begitu selesai kita kerjakan di perusahaan. Kenapa kita kontrakan? Karena anak-anak kita jangan 1 semester, ada namanya semester kedua hilang. Ini yang kita jaga, sehingga kita kontrakan. Dan anak kita tidak perlu lagi mengurus surat-surat. Begitu selesai tes di perguruan tinggi, dia hanya datang melapor kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan universitas dimanapun dia kuliah. Proses administrasi penyelesaian uang kuliah dia tidak diketahui oleh anak mahasiswa itu, sehingga betul-betul tugas dia fokus belajar untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya pemerintah daerah akan membangun BLK, Balai Latihan Kerja, untuk mendidik anak-anak kita mulai dari usia dini yang tidak melanjutkan pendidikannya. Kita akan latih dia sehingga dia mampu mandiri untuk mendirikan suatu usaha, baik usaha seperti perbengkelan yang kecil-kecilan, dan insya Allah kita akan berikan modal untuk menunjang perbengkelan itu sendiri. Ini dari Balai Latihan Kerjanya. Demikian selanjutnya bahwa masyarakat kita akan senantiasa memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk membina, membimbing ke arah pemberdayaan ekonomi kerakyatan masyarakat kita dengan melalui kegiatan-kegiatan yang kita sudah latih melalui Balai Latihan Kerja. Waktu habis. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, berikutnya kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 2. Mohon disimak. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat dikatakan paripurna apabila dikelola secara efisien dan efektif, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan semua sektor. Bagaimana kebijakan dan implementasi nyata good governance yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon Anda jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mewujudkan Wawoni Maju dan Sejahtera? 2 menit kami berikan, silakan. Untuk mewujudkan Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Kabupaten Konawe Kepulauan yang good government. Yang pertama harus kita lakukan perencanaan harus matang. Di mana perencanaan yang kita lakukan ada perencanaan yang berbasis kemasyarakatan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. Di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti halnya dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Asadullah sebagai tagline kami ketika kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, maka di dalamnya tidak akan terjadi ada diskriminasi semua OPD yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan, dan kami akan dudukan
semua OPD akan kami dudukkan sesuai dengan profesi-profesi yang dimilikinya. Insya Allah misalnya kesehatan, kami akan dudukkan orang yang membidangi kesehatan. Orang yang misalnya di pertanian, kami akan dudukkan mereka di pertanian. Dan insya Allah ketika proses ini berjalan, kami akan melaksanakan proses evaluasi yang begitu bagus. Kami akan jadikan sebagai evaluasi dari pihak inspektorat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini agar supaya pelaksanaan itu akuntabel secara keseluruhan. Tidak semudah apa yang kita bayangkan dalam pelaksanaan roda pemerintahan ini. Tetapi ketika perencanaan sudah matang, prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan sudah begitu mapan, kemudian evaluasi yang begitu bagus, kemudian hasil dari evaluasi bisa akuntabel, kita pertanggungjawaban di hadapan publik, maka insya Allah semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyalahgunaan anggaran termasuk korupsi di Kabupaten Konawe Kepulauan itu insya Allah akan kami hilangkan. Rasulullah SAW berpesan bahwa ketika pekerjaan itu kamu berikan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2, kami persilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin, pemirsa dan juga pendengar, telah kita bersama-sama saksikan seluruh pasangan calon telah menjawab pertanyaan dari tim panelis. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon.